Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Aku percaya semuanya hadir, sehat dan semangat. Puji Tuhan. Mari sebelum kita beribadah, kita siapkan Alkitab, Kidung Ceria, buku catatan, dan jangan lupa alat tulis. Oke, kita bersaat teduh. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 185. Aku gereja, kau pun gereja. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalam. Gereja adalah orangnya. Kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Adik-adik, pembacaan Mazmur pagi ini diambil dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Pembacaan Mazmur hari ini diambil dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Demikianlah bacaan Mazmur hari ini. Adik-adik, kita siapkan hati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami datang padamu mengucap syukur dan terima kasih yang benar-benar sungguh dari hati kami ya Tuhan, karena Engkau telah menyertai kami pada minggu yang lalu, dan pada pagi hari ini kami datang lagi untuk beribadah kepadamu, karena patut kami mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan. Kami mohon Tuhan hadir di tengah-tengah kami, agar ibadah kami menjadi berkat bagi kami semua dan bagi semua orang yang turut mendengarkannya. Tuhan, terima kasih karena adik-adik semuanya sudah siap untuk beribadah kepadamu. Terimalah mereka sebagaimana mereka ada dengan kesehatan yang Kau beri. Biarlah kami mengikuti ibadah dari awal sampai akhir dengan penuh hikmat dan penuh kepercayaan dan menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya ya Tuhan bahwa Tuhan ada senantiasa bersama dengan kami. Terimalah doa syukur kami hari ini, sepanjang hari ini, karena kami memohonnya hanya di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, tibalah saatnya kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan, dan kita akan membaca Alkitab, kemudian mendengarkan cerita tentang kebaikan Tuhan. Oleh karena itu, kita akan berdoa minta bimbingan Roh Kudus. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini Tuhan telah memimpin kami
untuk mengikuti ibadah Minggu Pelayanan Anak walaupun hanya secara online. Tuhan Yesus yang baik, kalau kami akan membaca Alkitab, kemudian kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan memimpin kami, mendiamkan suara-suara yang lain yang ada di dalam hati kami, tetapi hanya suara Tuhan saja yang ada yang bisa kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita akan membaca Alkitab. Adik-adik silakan buka pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Terdapat dalam 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 17. Silakan dibuka 1 Korintus 1 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-17. Dan pembacaan Alkitab ini akan dibacakan oleh Adik Darlen. Kepada Adik Darlen, silakan Adik Darlen. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 17. Perpecahan dalam jemaat. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab, saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus aku yang membaptisnya, kecuali mereka aku tidak tahu. Entahkah ada lagi orang yang aku baptis? Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Demikian pembacaan Alkitab. Hai adik-adik, apa kabar? Sehat semuanya ya? Baik, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan dan kita sudah membaca bersama-sama dari 1 Korintus 1 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-17. Dan hari ini adik-adik, kita mau diajarkan oleh firman Tuhan tentang bagaimana hidup di dalam persekutuan di dalam Tuhan. Nah, oleh karena itu, cerita dalam Alkitab tadi adalah cerita pada zaman Rasul Paulus berada di Korintus. Dia mendengar saat itu banyak sekali orang-orang yang membangun gereja atau persekutuan-persekutuan selain yang dilayani oleh Rasul Paulus. Seperti yang tertulis dan kita baca tadi di dalam Alkitab di ayatnya yang ke-12. Baik, Cinini akan bacakan kembali ya adik-adik ya. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yang aku maksud ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Nah, ternyata di Korintus itu telah terjadi perpecahan dalam membangun persekutuan. Adik-adik, disitulah Rasul Paulus melihat bahwa ada perpecahan di antara jemaat tersebut untuk membangun pelayanan dan keyakinan mereka. Oleh karena itu, pada ayat yang ke-10 yang tadi sudah dibacakan, Rasul Paulus menasehati para jemaat di Korintus. Nasihatnya seperti apa ya adik-adik ya? Coba Cinini bacakan kembali ya. Ayatnya yang ke-10 mengatakan demikian. Tetapi aku menasehatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus,
supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Nah, adik-adik, apa itu sehati sepikir? Sehati sepikir yang dimaksud oleh Rasul Paulus ini adalah berbicara mengenai kesatuan hati dan kesatuan tujuan dalam mengerjakan perkara-perkara rohani. Nah, adik-adik, jika jemaat Tuhan benar-benar hidup dalam kesatuan ini, maka kita dapat berjalan beriringan dalam melayani Tuhan dan pekerjaannya. Itu nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Nah, adik-adik, kalau kita tadi bicara tentang sehati sepikir, kemudian ada lagi Cinini sampaikan bahwa selain sehati sepikir, persekutuan. Nah, Cinini coba ya, persekutuan itu apa atau gereja itu apa? Sekarang kita ke gereja dulu adik-adik. Gereja itu adalah keluarga Allah yang dibangun berlandaskan Yesus Kristus. Atau dengan kata lain, gereja adalah tempat berkumpulnya orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena itu, jika dikatakan berkumpul atau persekutuan itu berkumpul, pasti ada hubungannya dengan banyak orang dan pasti ada hubungannya dengan berbagai kesukaan atau berbagai warna kulit, bentuk rambut. Nah, seperti itu yang terjadi di jemaat Korintus, adik-adik. Mereka terpecah-pecah karena mereka penuh dengan perbedaan. Tetapi yang diinginkan oleh Rasul Paulus dalam nasihatnya, hendaklah sehati sepikir. Yang tadi ya adik-adik ya, hendaklah seia sekata. Karena apa? Kita landasannya adalah Yesus Kristus. Begitu ya adik-adik ya. Baik, nah kalau sudah ada perbedaan ya di firman Tuhan ini, dikasih tahu lagi adik-adik, kalau kita dalam perbedaan, ada baiknya seperti apa sih kita? Di sini kita mau diajarkan supaya dalam perbedaan pun kita harus tetap seia sekata, sehati, karena kita adalah anak-anak Tuhan yang diajarkan tentang kebaikan. Begitu ya adik-adik ya. Walaupun kita beda kulit, ada yang hitam, ada yang putih, kemudian rambut, ada yang keriting, ada yang lurus, ya. Bahkan ada, kalau di teman-teman sekolah kita adik-adik, ada yang berbeda agama juga, berbeda suku. Tapi karena kita anak-anak Tuhan diajarkan, walaupun ada perbedaan, kita harus seia sekata, sehati, sepikir, ya, seperti itu. Selalu berbuat baik. Itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dalam pelayanan di gereja juga sama adik-adik. Nah, sekarang adik-adik coba lihat. Kita di gereja kita pasti ada orang Ambon, ada orang Jawa, kemudian ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya putih, ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus ya. Nah, dalam berbagai perbedaan itu, hendaklah kita juga saling menjaga hati, perilaku, tutur kata kita, agar terjadi damai sejahtera di dalam gereja kita, di dalam persekutuan kita. Nah, dalam firman Tuhan hari ini, kita diminta untuk tetap membangun hubungan yang erat bersama, bersatu hati, sepikiran dalam pelayanan, agar ketika kita melakukan sesuatu hal yang baik, nama Tuhan Yesus yang dimuliakan. Ayo, apa nih tekad adik-adik saat ini? Ketika kita diperhadapkan dengan berbagai macam perbedaan.
Yang pasti kita akan selalu berpegang erat dan sehati sepikir ya adik-adik ya. Baik, oleh karena itu adik-adik, hari ini pesan firman Tuhan adalah pertama, tetap setia dalam iman kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, rajin dalam persekutuan. Contohnya mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Lalu yang ketiga, bertemanlah dengan siapapun dan lakukanlah hal yang baik walaupun berbeda suku, budaya, bahasa, warna kulit, karena Tuhan Yesus tidak pernah melihat perbedaan. Ya, demikianlah firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, kita akan meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengar dengan menyanyi dari Kidung Ceria 159, Semua Orang Yang Mau. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita menghadap Tuhan dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa Maha Pengasih, syukur atas pagi ini membawa kami beribadah kepadamu. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih atas sabda-Mu yang mengajar kami tetap rendah hati, seia sekata dalam persekutuan, agar melalui semua itu kami dapat menyaksikan kebesaran Tuhan dan memuliakan nama-Nya. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu dalam setiap langkah hidup kami, dan permohonan kami berkenan kepadamu. Kami berdoa untuk anak-anak layan dan pembimbing kami. Buatlah mereka tetap setia, berbakti, dan lindungilah mereka dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pergaulan menjadi teladan, sebagaimana Tuhan Yesus yang menjadi teladan. Hidup serasi, tidak iri hati, cemburu, tapi saling melengkapi, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Berkati anak-anak ini dalam studi, agar tekun mengikutinya. Dampingi para pembimbing kami melewati segala permasalahan, dan berilah kesehatan, keselamatan yang didambakan semata. Bagi para orang tua dan pendidik, semoga Allah Bapa mendampingi mereka agar mampu menginsyafkan anak-anak mereka bahwa uang dan sukacita, kenikmatan bukanlah satu-satunya yang bernilai dalam hidup ini. Cukupkan mereka dengan sandang, pangan, agar ada sukacita tanpa kekhawatiran, karena kami percaya Tuhan menyediakannya.
Kami berdoa juga untuk para pelayan, para pendeta yang melayani umatnya. Berkatilah kesehatan dan keselamatan dan hati yang bijaksana, sehingga tercipta damai sejahtera dalam persekutuan, persatuan, memuliakan nama Tuhan. Jika ada perbedaan pendapat, bukan dijadikan suatu pertentangan, melainkan bagaimana kita bekerja sama dan bersatu di dalam perbedaan itu. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Semoga Allah Bapa mendampingi para pemimpin masyarakat benar-benar untuk mengusahakan kesejahteraan baik jasmani maupun rohani. Bagi orang sakit, kiranya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, segala sakit penyakit yang diderita dapat disembuhkan. Kuatkan iman percaya mereka. Yesus yang baik, bagi kami di sini, apapun persoalan yang kami hadapi dan alami, selalu ada jalan keluar yang terbaik bagi kami. Tidak ada sesuatu pun yang mustahil. Percaya dan imani di balik pergumulan yang dihadapi, ada rencana indah dari Tuhan. Berkat-Nya selalu baru setiap hari. Berikanlah kedamaian, sukacita, dan keselamatan, dan ampunilah dosa-dosa kami. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan memberikan persembahan. Persembahan adik-adik dapat dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan ke kantor gereja. Sambil memberi persembahan, kita mengingat kata Alkitab yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Adik-adik, kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 264, bait yang pertama. Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri dan kita berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah boleh kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga boleh memberikan persembahan kepada-Mu. Berkatilah persembahan kami Tuhan, agar dapat berguna bagi pelayanan kasih-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik dimohon perhatiannya untuk Warta PA Minggu 10 Oktober 2021. Yang pertama, IHMP online setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Yang kedua, penyerahan persembahan amplop dapat adik-adik berikan langsung ke kantor gereja atau dapat ditransfer ke rekening gereja. Yang ketiga, latihan paduan suara PA setiap hari Sabtu jam 10 sampai jam 11.30 lewat Google Meet. Pelatih paduan suara Kak Ines. Bagi adik-adik yang berminat dapat mendaftar langsung ke INCIVIV. Adik-adik, minggu depan kita akan ibadah melalui Zoom. Dimohon kehadiran adik-adik pada pukul 8.30. Ucapan terima kasih untuk Kakak Yohana yang sudah mengiringi pujian dan adik Darlene yang sudah bertugas di minggu pagi ini. Untuk tugas minggu depan 17 Oktober 2021 untuk pembacaan Mazmur adik Nadine, pembacaan Alkitab adik Lanabel. Demikianlah adik-adik Warta PA Minggu di pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar dapat kita jalankan itu dalam kehidupan kita sehari-hari dengan takut akan Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 233. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan doa penutup dan kita akan menerima berkat. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi yang indah ini, di mana kami anak-anak-Mu sudah boleh beribadah, kami sudah boleh memuji dan membesarkan nama-Mu, kami sudah boleh berdoa bersama-sama, kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu. Terimalah syukur hati kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Adik-adik, terimalah berkat Tuhan, semoga Allah sumber damai sejahtera menyertai dan memberkati kita sekalian, sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.